Pemirsa, teror Molotov terjadi di kawasan pertokoan emas Jalan Somba Opu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang ibu-ibu melempar Molotov ke salah satu toko emas hingga membakar etalase emas. Pelaku langsung diamankan oleh warga dan dibawa ke kantor polisi. Aksi nekat seorang perempuan menggegerkan kawasan pertokoan emas di Jalan Somba Opu, Makassar, Sulawesi Selatan. Perempuan berinisial S diduga melempar bom Molotov ke dalam toko emas logam mulia. Bom Molotov yang digunakan pelaku terbuat dari botol air mineral yang diisi bahan bakar minyak, kemudian dibakar dan dilempar ke arah etalase toko. Beruntung warga dan pedagang di sekitar lokasi sigap mengamankan pelaku sebelum api membesar. Petugas kepolisian tiba di lokasi dan langsung mengamankan terduga pelaku. Tadi terlihat barang bukti cukup banyak, nilainya di atas 1 miliar, sudah sempat mau diambil begitu dan akhirnya bisa kita amankan untuk pelaku. Nah, ini pelaku perempuan inisialnya S dan dia memang setelah kita dalam ini terjerat hutang. Barang bukti berupa sisa botol Molotov dan cairan mudah terbakar telah diamankan. Sementara perhiasan emas yang sempat diambil langsung dikembalikan kepada toko emas. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ratusan sopir angkutan kota demo menolak bus Trans Bekasi Keren atau Transbeken di Kota Bekasi, Jawa Barat. Demo berlangsung ricuh hingga nyaris baku hantam. Sopir yang geram bahkan menurunkan paksa sejumlah penumpang di dalam bus untuk tidak beroperasi. Adu mulut hingga nyaris baku hantam terjadi saat sejumlah sopir angkot menghentikan paksa bus Trans Bekasi Keren atau Transbeken yang melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat. Para sopir angkot bahkan memaksa penumpang di dalam bus untuk turun. Penumpang panik dan langsung turun lantaran khawatir menjadi amukan demonstran. Para sopir angkot kembali turun ke jalan setelah aksi sebelumnya tidak membuahkan hasil. Dalam aksinya, para sopir meminta bus Transbeken milik Pemkot Bekasi berhenti beroperasi karena dinilai berdampak terhadap penurunan jumlah penumpang dan pendapatan para sopir. Aksi tersebut, pemirsa, Jalan Raya Jenderal Ahmad Yani mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 5 km. Para sopir pun mengancam apabila tuntutan mereka tidak dihiraukan, mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan memblokade jalan. Roy Suryo CS, pemirsa, menggandeng 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik atau kasus ijazah Joko Widodo. Mereka memberikan keterangan yang bisa meringankan Roy Suryo CS atas kasus fitnah ijazah Jokowi. Kubu Roy Suryo CS menghadirkan 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan terhadap kasus ijazah Jokowi. Tokoh yang dihadirkan adalah Din Syamsuddin, Komjen Purnawirawan Ugroseno, dan peneliti senior Muhammad Sobari. Din Syamsuddin mengatakan penetapan tersangka pada Roy, Rismond, dan Tifa tidak sesuai dengan etika moral. Ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional
sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Wakapolri Komjen Ugroseno. Ia mengatakan pasal-pasal yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak tepat. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitasnya KUHP dan pasal 2 KUHP yang baru ya. Bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Sementara itu peneliti senior Muhammad Sobari mengatakan pasal yang dikenakan pada Roy Suryo CS adalah pasal kebatilan. 3 tokoh kita ini bukan orang-orang semacam itu. Mereka dalam perjuangan dunia ilmiah, kalau ada risiko, hadapi. Kenapa takut risiko? Nah, beliau-beliau semuanya orang yang bekerja di wilayah bebas aturan-aturan hukum tadi itu, namun dipanggil. Ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan, itu pasal kebatilan. Pasal-pasal yang dipakai untuk menuduh itu tidak punya dasar karena tidak ada aturannya. Sebelumnya berkas perkara Roy Suryo CS dikembalikan oleh Kejaksaan karena dinilai belum lengkap. Pemeriksaan saksi dan ahli kali ini untuk melengkapi berkas perkara mereka sebelum dikirimkan kembali ke Kejaksaan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Polresta Solo untuk memberikan keterangan ke penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Jokowi tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sore dan disambut oleh Kapolresta Solo Kombes Catur Cahyono Wibowo. Kedatangan Jokowi untuk memberikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya, pemirsa, Kejaksaan kembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Resmonsiani Par, dan Tifauzia Kusuma. Sedikit soal tadi pemeriksaannya atau apa, Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang nanti menjelaskan secara rinci. Ya.